Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas izinnya dan juga atas mudah-mudahan ridhonya kita bisa kembali dipertemukan pada pagi hari ini. Kita niatkan untuk bersilaturahim. Semoga dengan silaturahim Allah selalu lapangkan rezeki kita dan selalu panjangkan umur kita. Kemudian untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar yang akan membuat kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu ayyubu satalahu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Kemudian insyaallah kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini dari kitab Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dengan judul Nasaihul Ibad. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Maqalah Al-Khamisatu wal-Ishrun, maqalah yang ke-25. Kalau di kitab terjemahannya itu 189, halaman 189. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah am ba'dil ibad annahu qala fil munajah ilahi tulul amali gharrani wa hubbud dunya ahlakani wasyaitanu adallani wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni wa qarinus su'i 'alal ma'asiyati a'anani. Itu teks seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selanjutnya mari kita simak penjelasannya dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Am ba'dil ibad, dari sebagian ahli ibadah, orang-orang yang senantiasa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki quwwatus sila billah, kekuatan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari kalangan ulama ya. Annahu qala fil munajah, bahwa dia atau mereka berkata di dalam munajatnya. Jadi ini sebuah munajat, ya, sebuah dialog seorang hamba atau beberapa hamba ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Nawawi fil laili. Ini beliau katakan di waktu malam karena memang biasanya munajat yang paling bagus itu adalah di tengah malam. Bahkan fi jawfil lail. Ya, di keheningan malam. Di dalam rongga malam. Itu ketika manusia pada umumnya asyik tidur, maka dia bangun untuk munajat. Maka Imam Nawawi mengatakan fil lail. Walaupun munajat itu tidak harus selalu di malam hari. Bisa saja munajatnya itu di siang hari atau kapanpun. Di dalam munajat ini ada 5 hal yang beliau sampaikan kepada Allah. Yang pertama kata beliau, ilahi Tuhanku, tulul amali gharrani. Tulul amali, panjang angan-angan, panjang lamunan, melamun yang panjang, angan-angan yang panjang. Tentu dalam persoalan-persoalan dunia. Jadi menghayal, berangan-angan, pengen mendapatkan sesuatu tanpa dibarengi dengan kerja. Tanpa dibarengi dengan niat dan azam yang benar. Itu namanya amal. Ya. Dengan hamzah ya, dengan alif. Bukan dengan ain. Kalau ain amal, itu kerja. Ini amal. Ya, tidak kerja, dia cuma berangan-angan saja. Jadi kata beliau, ilahi Tuhanku tulul amali gharrani. Angan-angan, melamun tentang dunia, tentang harta keduniaan. Gharrani ay khada'ani, telah menipuku. Ya, aku tertipu dengannya. Jadi dia mengakui kepada Allah karena ini munajat, ya Allah, apa yang selama ini saya lakukan atau mungkin mewakili perasaan banyak orang yang suka berangan-angan tentang dunia, ya, itu ternyata menipu. Telah menipuku. Khada'ani, gharrani. Membuat magrur, ya, tertipu. Kemudian kata Imam Nawawi, wa qad dhammallahu al-amala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela, ya, telah mencela al-amal, ya, menghayal, berangan-angan tentang dunia, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, dzarhum, ya, biarkan mereka. Kata Allah, biarkan mereka. Ya'kulu, makan, biarkan mereka makan semaunya. Wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang. Tamattu, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka tertipu dengan angan-angan dunianya. Biarkan mereka tenggelam dengan lamunan-lamunan dunianya. Fasawfa ya'lamun, tapi ingat, mereka pasti akan mengetahui. Ya, tentu mengetahui akibatnya. Mengetahui endingnya nanti. Di dunia apalagi di akhirat. Ya. Itu dalil yang dikutip oleh Imam Nawawi tentang celaan Allah terhadap berangan-angan, ya, angan-angan, melamun dalam perkara-perkara dunia. Itu yang pertama, isi munajatnya kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, wa hubbud dunya ahlakani, cinta mati kepada dunia telah membinasakanku. Ya, binasa, ya. Ahlakani, membinasakanku.
Auqa'ani fil mahlakati, maksudnya telah menghempaskanku di dalam kebinasaan. Al-mahlaka. Jadi itu pengakuan yang kedua, isi munajat beliau kepada Allah bahwa cinta dunia, di sini tentu cinta dunia maksudnya cinta dunia yang liar ya, yang tidak bertanggung jawab, cinta dunia yang niatnya bukan untuk dipakai ibadah, cinta semata-mata pada dunia, ya, pada harta, kepada kekayaan dan sebagainya, telah membinasakanku. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qaal. Kemudian Imam Nawawi di sini mengutip satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ushriba qalbahu hubbud dunya." Barang siapa yang telah disirami kolbunya, telah diminumkan hatinya dengan hubbud dunia, dengan cinta mati kepada dunia, iltata minha bithalathin, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Jadi buntut. Jadi kalau orang sudah disirami, jadi seperti tanaman yang kering, ya, kemudian disirami dengan air, maka dia akan tumbuh kan, mekar gitu kan. Dia senang sekali. Nah, di sini kata Nabi, barang siapa yang telah disirami kolbunya dengan hubbud dunia, ya, iltata minha bithalathin, maka ada 3 hal ya yang akan muncul setelah itu. Yang pertama, syaqa'un la yanfadu anahu. Masya Allah. Syaqa'un ini lawan dari sa'adah, yaitu kesengsaraan. Jadi kalau orang hatinya sudah hanya hidup dengan siraman, ya, siraman dunia. Ya, kalau kita kan makanya ada istilah siraman rohani ya. Nah, ini yang nyiram hatinya itu selalu dunia gitu kan. Maka yang pertama akan muncul adalah syaqa'un la yanfadu anahu. Ya. Kesengsaraan yang tidak pernah akan habis menyakitinya. Jadi sengsara yang menyakitkan itu, yang menyusahkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada orang yang sengsara, kelihatannya sengsara tapi tidak terlalu menyakitkan gitu. Ini udah sengsara, kemudian dia sakit lagi, dan ini tidak ada habisnya. Ya, itu yang pertama. Kata Nabi. Yang kedua, wa hirsun la yablughu ginahu. Akan muncul kemudian kalau hati seseorang hanya terus-menerus disirami dengan cinta dunia, adalah hirsun, ambisi dunia, la yablughu ginahu, yang tidak pernah mencapai kecukupannya. Ya, tidak pernah mencapai kecukupannya. Jadi semakin dikejar, semakin menjauh. Kalau kita dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 4, dapat 4 pengen 8, terus begitu. Ya, tidak pernah mencapai cukup. Nah, kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa orang yang seperti ini seperti orang minum air laut. Seperti minum air laut. Bagaimana minum air laut itu? Semakin diminum semakin haus. Kalau kita minum bukan menghilangkan dahaga, tapi justru semakin membuat tenggorokan kita kering, asin, sakit gitu kan. Maka pengen kita minum lagi, dan pada akhirnya air laut itu membinasakannya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, kalau orang hatinya selalu hanya disirami dengan siraman dunia, yang akan dia dapatkan yang ketiga adalah
Wa amalun la yablughu muntahahu, dan angan-angan dunia, berhayal tentang dunia yang tidak pernah ada ujungnya. Dia hidup dari satu hayalan ke hayalan yang lain, dari satu angan-angan satu kepada angan-angan yang selanjutnya, dan tidak pernah ada ujungnya, dan sampai waktunya habis dan akan ada saatnya nanti hidupnya final. Ya. Tadi malam baru babak semifinal. Rawahu At-Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fil Kabir, di dalam Mu'jam Al-Kabir, tepatnya di jilid 10 halaman 162. Ya, jilid 10 halaman 162. Itu yang kedua ya. Jadi pertama tadi panjang angan-angan, lamunan yang panjang telah menipuku. Yang kedua, cinta mati kepada dunia telah membinasakanku. Dan yang ketiga, kata beliau dalam munajatnya, wasyaitanu adallani, dan syaitan telah menyesatkanku. Ai awqa'ani fi tariqin mu'awwaj, kata Imam Nawawi, maksudnya syaitan telah menjerumuskanku masuk ke dalam jalan yang bengkok, yang tidak lurus. Ya. Jadi setan itu membawa manusia ke jalan yang bengkok-bengkok, yang belok-belok, sehingga orang tersesat. Artinya tidak bisa menemukan titik tujuan yang benar. Itu kan begitu. Kayak kalau kita mau menuju ke satu alamat, lalu kita muter-muter masuk di gang-gang itu, nah akhirnya kita tidak sampai ke tujuan. Hilang jejak, kita kehilangan arah ke tujuan yang akan kita tuju, ke alamat yang kita mau datangi itu. Sudah ada alamatnya, tapi kita nggak sampai. Kenapa? Karena kita tersesat di jalan. Nah begitu juga setan. Jadi setan itu menyesatkan, memasukkan orang ke jalan yang bengkok. Jadi setan itu tidak mau manusia hidup di jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan Al-Quran, jalan Islam, jalan Rasulullah, jalan ibadah. Maka dia memasukkan manusia fi tariqin mu'awwaj, ke jalan yang bengkok, yang tidak lurus. Kemudian yang keempat, di dalam munajatnya beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, anil haqqi, dan berpaling dari kebenaran, mana'atsni, yang telah melarangku dari kebenaran itu. Jadi ada nafsu, ya, ada jiwa yang selalu memerintahkan, selalu mengerahkan, selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Seperti kita ketahui dalam Al-Quran ada 3 jenis jiwa kan, manusia. Ada jiwa al-lawwamah, ada jiwa al-ammaratu bisu. Yang pertama al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh berbuat buruk, berbuat dosa. Kemudian yang kedua an-nafsul lawwamah, jiwa yang protes, jiwa yang selalu membangkang gitu kan terhadap, kalau yang punya jiwa pengen melakukan sesuatu yang buruk, maka dia protes gitu kan. Nah, kemudian yang paling tinggi adalah jiwa an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai, yang hanya tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan taklim, tenang dengan bersilaturahim, tenang ketika dekat dengan orang tua, berbakti pada orang tua, tenang kalau dia bersedekah, tenang kalau dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Nah, itu yang namanya an-nafsu al-mutmainnah. Nanti yang pertama apa Ustaz? Pertama tadi. Iya, an-nafsu al-ammaratu bisu. Amarah, nafsu amarah. Yang selalu menyuruh kepada keburukan. Ya.
ini biasanya kita rasakan ikhwatal iman. Kalau kita menghadapi satu ujian, itu biasanya ada dorongan tuh. Ayo sikat aja gitu kan. Pasti ada dorongan itu kan. Ya, apakah misalnya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan wanita, dengan tahta, itu pasti ada itu. Kalau ada kesempatan kita diperhadapkan pada kondisi-kondisi di mana kita berhadapan langsung, ya pasti ada. Ya, sebagai manusia pasti ada. Ya, ada. Karena kita nggak maksum, pasti ada dalam hati kita ya melakukan, ada dorongan, ayo lakukan saja setelah itu gini gini gini. Tapi kemudian ada jiwa kita yang protes, jangan gitu kan. Nah, ketika jiwa yang lawama yang kuat, maka akhirnya bisa pada meningkat menjadi al-jiwa an-nafsul mutmainnah, yang tenang. Nah, kalau yang jiwa yang tenang ini nggak mempan lagi godaan-godaan itu. Dia sudah tenang dengan ibadah, tenang dengan tauhid, tenang dengan sunnah, tenang dengan amalan-amalan yang baik. Jadi al-lawamah ini masuk jiwa yang baik ya Ustaz ya? Pertengahan, karena bisa mengkritisi ketika berbuat baik atau mengkritisi ketika berbuat tidak baik. Ya, tapi jiwanya dia berontak dia, ya, melawan dia. Nah, kemudian qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, Imam Nawawi kemudian mengutip satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kata Ali bin Abi Thalib, akhafu alaikum ithnaini. Aku takutkan menimpa kalian dua hal. Ada dua hal yang aku takutkan menimpa kalian. Ya, kita semua kaum muslimin. Yang pertama, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ada dorongan hawa nafsu lepas, blong gitu kan, nggak ada remnya. Itu namanya ittiba'ul hawa. Jadi nggak bisa terkendali nih. Ini bahaya sekali, menghancurkan ini. Jadi bahwa manusia punya hawa nafsu ya manusiawi dong. Tapi bedanya kita punya hawa nafsu tapi masih bisa dikendalikan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ada orang yang udah blong, tidak punya rem lagi, tidak ada rem kendali hawa nafsunya. Setiap ada hawa nafsu sudah blong aja, lakukan saja. Dan gampang sekali. Dan semakin gampang orang melakukan hawa nafsu, semakin gampang dipertemukan. Dimanapun dia berada, di tanah suci pun, di tempat-tempat baik pun, dia akan ketemu karena memang seperti itu. Ya. Seperti kata Buya Hamka dulu, pernah ditanya tentang kok di tanah suci katanya ada orang berbuat jahat gitu ya. Ya, kata Buya Hamka menjawab dengan diplomatis, ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu condong kepada keburukan, dimanapun dia berada dia akan ketemu dengan keburukan. Sedangkan kalau orang selalu condong kepada kebaikan, dimanapun dia berada akan dipertemukan dengan kebaikan. Anda pun di negara-negara kafir, pergi di Amerika, di Eropa yang banyak maksiat, tapi kalau Anda selalu berniat baik, selalu dipertemukan Allah dengan kebaikan-kebaikan, dengan orang-orang baik, dengan amal-amal baik. Sebaliknya kalau memang Anda itu potensial untuk keburukan, dimanapun Anda berada, pasti akan ketemu dengan keburukan itu. Sampai di tanah suci pun. Itu kata Buya Hamka. Masya Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, saya ada dua hal yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Tentu akan membinasakan kalian. Yang pertama, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Dan yang kedua, watulul amali, dan menghayal yang panjang. Angan-angan yang panjang. Ini juga angan-angan yang tidak bisa dikendalikan karena sudah panjang. Tul kan, jalan tol. Jalan tol itu bisa keluar kalau sudah sampai di akhir pintunya. Exitnya itu. Nggak bisa mampir di tengah-tengah itu kan. Nggak bisa keluar sendiri. Nah jadi ini juga angan-angan hayalan yang tidak terkendali. Ini dua hal yang menghancurkan. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, fa inna tiba'al hawa yasuddu anil haq. Memperturutkan hawa nafsu akan menjauhkan kita dari kebenaran. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kebenaran kalau hidup terus-menerus dengan hawa nafsu? Pasti jauh kan?
Wa tulul amali, sedangkan angan-angan khayalan yang panjang yang tidak berujung, yunsil akhirah, akan membuat kita lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, lupa kepada alam kubur, lupa kepada jatah umur kita di dunia, bahwa kita di dunia hanya sekedar mampir. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu akibat karena angan-angan. Dapat satu pengen dua, dapat satu periode pengen dua periode, dapat dua periode pengen diperpanjang lagi 3 periode, dan seterusnya seperti itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah, kemudian waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, kemudian Imam Nawawi juga mengutip satu pendapat dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, afdalul a'mali, sebaik-baik amal, seafdal-afdal amal adalah khilafu hawa nafsi, yaitu menyalahi hawa nafsu. Itulah amal yang terbaik. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, artinya mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya itu mengajak kepada yang haram, dilawan. Tapi kalau hawa nafsunya mengajak kepada yang halal, ya silakan gitu kan, boleh. Hawa nafsu kita pada istri kita halal, boleh. Hawa nafsu kita untuk makan yang halal, boleh gitu. Yang mengenyangkan diri kita, memenuhi hajat kehidupan kita yang halal, bagus, bahkan ibadah. Tapi kalau Ustadz katanya tidur itu haram, ya tergantung tidurnya di mana kan. Kalau tidur di kamar sendiri, di kamar istri sendiri, ya halal. Yang haram itu kalau tidur di kamar janda gitu, yang bukan mahram, itu pasti haram. Jadi tergantung di mana kita tidurnya gitu. Nah, kemudian terakhir, ikhwatal iman, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajatnya beliau mengatakan, wa qarinus su'i 'alal ma'siyati a'anani, teman buruk atas kemaksiatan yang selalu menolongku berbuat kemaksiatan. Ya, jadi ada teman, ada sahabat, tapi sahabat keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari orang seperti ini. Jadi akrab kemana-mana, soulmate gitu kan, curhat-curhatan, dekat sekali gitu kan, bak pinan di belah kampak gitu. Tetapi persoalannya dalam yang ngikat itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Ada nggak orang seperti itu? Banyak sekali. Ya. Dekat sekali, akrab sekali, saling memberi, saling menolong. Tapi masalahnya dalam asu, qarinus su, teman dekat yang buruk, yang selalu membantunya atas kemaksiatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian terakhir kata beliau menutup munajatnya, fa'agithni ya gayyathul mustagithin, maka tolonglah aku, bantulah aku, wahai zat yang senantiasa menolong orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Dari kata istighatha ya, istighatha itu kan minta pertolongan ya, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah aku, bantulah aku ya Allah, zat yang maha menolong hamba-hambanya yang memohon pertolongan kepadanya. Fa illam tarhamni, dan apabila engkau tidak merahmatiku, faman dzalladzi yarhamuni ghairuka, maka siapa lagi pihak yang akan merahmatiku selainmu ya Allah. Tentu tidak ada kan, karena yang bisa merahmati hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah sebuah ungkapan perasaan dari seorang hamba yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberikan rahmatnya Allah, memohon diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka kepada hamba yang suka munajat kepadanya, yang suka merendah kepadanya, yang mengakui kesalahannya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mempertontonkan kelemahan di hadapan manusia, bukan, tapi di hadapan Allah. Ya, mengibah bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Bermohon, meminta, ngotot, nangis, curhat, apapun di hadapan Allah, itu Allah senang. Ngerengek kita kepada Allah. Makanya berdoa itu jangan satu kali. Makanya doa itu setiap pada sholat, doa-doa unggulan kita, ya minta anak soleh, minta pekerjaan yang halal, minta kesehatan, ya
Itu jangan sekali dua kali. Jangan, itu harus jadi doa reguler kita, doa wirid gitu kan pada sholat itu. Ya. Adapun yang remeh-temeh ya itu bisa sekali-sekali lah. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita itu suka munajat kepadanya. Jadi doa plus doa tapi dibarengi dengan pengakuan, dengan i'tiraf kan? Seperti anunya siapa? I'tirafnya Bu Nawas kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Rob, aku tidak pantas masuk surga Firdaus. Jadi karena merendah kepada Allah kan, padahal Nabi menyuruh kita kalau mohon kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Tapi kata Bu Nawas, ya Rob, aku tidak pantas masuk surga Firdaus. Demikian kita tidak pantas. Tapi Nabi nyuruh kita mohon kepada Allah surga Firdaus agar kita patas-pataskan diri kita aja. Itu sunnahnya kan. Tapi dia juga mengatakan, wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga tidak kuat menahan siksa api neraka gitu. Nah kalau kita kan bilang maunya apa sih? Surga Firdaus nggak mau, neraka juga tidak kuat. Terus mau di mana? Ya. Lalu dia minta kepada Allah, fahabli taubatan. Ya. Maka yang dia minta kepada Allah, berikan saya kesempatan untuk bertobat ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah, taubat. Ya, jadi sebesar apapun amal kita, jangan sampai membuat kita sombong. Serendah apapun amal kita, jangan sampai membuat kita putus asa dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, itulah makalah yang ke-25 yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat buat kita semuanya insyaallah. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Sudarmawan. Tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi saya